Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah yajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rio Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya berdiri di hadapan Anda pada hari ini untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi bukan sekadar sebuah pilihan, melainkan sebuah hak yang harus dijamin untuk setiap individu dalam masyarakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tapi apakah rekan-rekan sudah tahu apa itu pendidikan di perguruan tinggi? Pendidikan di perguruan tinggi adalah tahap lanjutan dari sistem pendidikan formal setelah menyelesaikan pendidikan menengah di SMA. Di perguruan tinggi, siswa diberikan kesempatan untuk mendalami studi dalam bidang tertentu yang mereka minati tentunya. Ini meliputi kuliah, seminar, praktikum, proyek penelitian, dan tugas-tugas lainnya yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan di bidang akademik dan profesional tertentu. Pendidikan di perguruan tinggi juga seringkali mencakup pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kritis yang penting untuk sukses dalam dunia kerja dan kehidupan secara umum. Terdapat 5 jenis perguruan tinggi yang saya ketahui setelah saya searching melalui internet. Yang pertama adalah universitas. Merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai program studi dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan alam, hingga humaniora. Mereka biasanya menawarkan gelar sarjana, magister, dan juga dokter. Yang kedua adalah institut. Biasanya fokus pada bidang tertentu, seperti teknologi, seni, ataupun manajemen. Mereka seringkali lebih kecil dan lebih spesialis dibandingkan universitas, tetapi masih menawarkan berbagai program akademik dan profesional. Sekolah tinggi, yang dimana ini dapat merujuk pada berbagai jenis lembaga pendidikan tinggi, tetapi seringkali digunakan untuk menyebut institusi yang menawarkan pendidikan tingkat lanjutan dalam bidang tertentu, seperti sekolah tinggi kedokteran atau sekolah tinggi seni. Politeknik. Politeknik adalah lembaga pendidikan yang lebih fokus pada pendidikan praktis dan keterampilan teknis. Mereka biasanya menawarkan program yang lebih terapan dan lebih sedikit teori dibandingkan dengan universitas. Dan yang terakhir adalah akademi, yang dimana ini merujuk pada berbagai jenis lembaga pendidikan tinggi. Tetapi, sering kali mengacu pada lembaga yang menawarkan pendidikan dalam bidang-bidang tertentu, seperti militer, kepolisian, atau olahraga, misalnya Akademi Angkatan Laut dan Akademi Olahraga. Namun sayangnya, masih banyak orang-orang di luar sana yang masih mengubur mimpinya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dikarenakan faktor ekonomi, sehingga mereka mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup, bahkan menikah di usia yang masih muda. Namun sekarang, pemerintah Indonesia sudah bergerak dalam mengupayakan pendidikan di perguruan tinggi dengan beasiswa. Beasiswa yang paling umum adalah beasiswa bidik misi yang diberikan oleh pemerintah dan diajukan untuk lulusan SMA atau dirujukan untuk lulusan SMA atau calon mahasiswa yang kurang mampu. Sebagai warga negara, kita memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan hukum yang mengamankan negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua warga tanpa diskriminasi. Pendidikan perguruan tinggi tidak hanya penting
untuk mengembangkan individu, tetapi juga kemajuan bangsa secara keseluruhan. Universitas merupakan tempat di mana ilmu pengetahuan dan keterampilan diperlukan, diperdebalkan, dan diperluas. Hal ini menciptakan lingkungan intelektual yang vital bagi kemajuan sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, dalam konteks hukum, untuk diingat bahwa pendidikan tinggi juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan berdasarkan kelas sosial, jenis kelamin, ras, agama, ataupun kondisi fisik. Selain itu, institusi pendidikan tinggi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak mahasiswa serta staf pengajar. Kehadiran prosedur hukum yang adil dan transparan sangat penting dalam menangani konflik atau sengketa yang mungkin timbul di lingkungan pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, pendidikan tinggi juga harus berada dalam kerangka hukum yang memastikan integritas akademik. Penjiplakan, kecurangan, atau praktik tidak etis lainnya harus ditangani dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, penting untuk mencatat bahwa pendidikan tinggi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Institusi pendidikan tinggi harus memiliki kebijakan dan program yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi semua anggota. Kesimpulannya, pendidikan tinggi tidak hanya tentang memperoleh gelar atau kualifikasi, tetapi juga tentang membentuk individu yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Secara hukum, institusi pendidikan tinggi, visi masyarakat yang adil, demokratis, dan berkembang secara berkelanjutan. Tanpa berkembang dan secara berkelanjutan, tindakan pengetahuan tidak ada gunanya. Dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pidato ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan memperjuangkan hak pendidikan tinggi yang ada di universitas, sekolah tinggi, maupun di universitas yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.